guys, welcome back to DR Story. Oke, kita masih akan membahas tentang latihan soal pelayanan publik TKP. Nah, kemarin kita sudah membahasnya sampai nomor 4, dan yang belum melihat silakan tonton video kami sebelumnya. Yuk langsung saja kita lihat dari nomor 4. Anda adalah seorang petugas customer service pada sebuah rumah sakit milik pemerintah. Sebagai seorang customer service, Anda selalu sibuk dalam melayani masyarakat. Saat sedang bekerja, Anda kedatangan seorang nenek tua yang menjelaskan bahwa cucunya sedang sakit dan sedang ditemani ibunya di ruang perawatan. Untuk meringankan biaya, ia bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan rawat inap cucunya. Anda telah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS beberapa kali kepada nenek tua dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun sepertinya nenek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS. Bagaimanakah sikap Anda? Nah, di sini keywordnya sudah menjelaskan tentang prosedur beberapa kali ya dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi nenek tersebut masih bingung dan tidak paham dengan prosedur penggunaan BPJS. Oke, kita langsung lihat jawabannya. Yang A, meminta rekan kerja lainnya yang lebih berpengalaman untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan kepada nenek tua tersebut. Ya, berarti ini yang A itu tidak memberikan pelayanan dengan baik ya, karena melimpahkan pekerjaannya kepada rekan kerja. Dan lagi di sini untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS, padahal kan Anda atau teman-teman sudah menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun nenek tua itu masih kebingungan. Berarti yang A ini paling tidak memungkinkan ya. Kita lanjut ke yang B. Menjelaskan kembali secara perlahan-lahan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar nenek tua tersebut mengerti apa yang sedang Anda jelaskan. Dan untuk yang ini menjelaskan kembali, berarti ini sama dengan yang A tadi ya. Ingat, sudah dijelaskan berkali-kali tetapi nenek tua tersebut masih bingung. Jadi yang B ini juga tidak cocok atau kurang cocok. Kemudian yang C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua tersebut. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu proses pengurusan penggunaan BPJS Kesehatan dari awal sampai tuntas. Dan untuk yang C ini menjelaskannya itu sama dengan yang tadi, tapi ada tambahan membantu pengurusan penggunaan BPJS tersebut. Nah, ini bisa jadi alternatif ya jika tidak ada pilihan lain yang lebih tepat. Nah, kita skip dulu, kita langsung ke D. Meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Nah, ini dia yang paling tepat ya, karena memberikan solusi yaitu memanggil anggota keluarga lainnya. Karena kan seperti dijelaskan di dalam keyword soal, itu nenek tersebut tuh sudah dijelaskan beberapa kali tetapi masih bingung. Jadi ya solusi yang paling tepat adalah memanggil anggota keluarga lain. Kenapa kita tidak pilih yang C tadi ya teman-teman? Ingat, tugas customer service itu sebenarnya hanya mendengar, menjelaskan, dan juga memberikan solusi terhadap pertanyaan dan pengaduan yang dialami pelanggan, bukan mengurus sendiri secara teknis rangkaian tahapan. Kalau yang C tadi kan berarti dia akan membantu mengurus dari awal sampai akhir. Seperti itu. Dan juga di dalam soal juga dijelaskan bahwa ada anggota keluarga lainnya, yaitu sang ibu dari anak tersebut. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena yang E juga masih salah ya, karena sama dengan pilihan AB tadi, yaitu menjelaskan kembali. Soal nomor 5, dalam mengurus beberapa dokumen dibutuhkan beberapa dokumen dari instansi lain untuk sebagai syarat pengurusan dokumen yang diperlukan. Semisal mengurus pembuatan KTP, Anda harus ke RT dahulu untuk meminta surat pengantar, baru ke kelurahan, lalu ke kecamatan. Itu pun terkadang terkendala belangko yang habis di kecamatan dan proses yang lama dari pihak kecamatan.
Menanggapi permasalahan tersebut, maka sikap Anda. Dan soal ini keywordnya, jadi kalau kita akan mengurus dokumen itu membutuhkan dokumen lain dari instansi lain, kemudian prosesnya juga lama. Nah, sikap yang paling cocok apa? Kita lihat pilihan yang A, memahami karena itu sudah bagian dari mekanisme pengurusan KTP. Yang A ini bisa jadi jawabannya ya, karena kita berusaha untuk memahaminya. Oke, kita lihat yang B, memberi masukan agar masyarakat diberi penjelasan mengenai hal tersebut. Nah, ini juga bisa jadi jawabannya karena memberikan solusi ya. Kita lihat yang C dulu, menanyakan kepada pihak kecamatan kenapa belangko habis. Nah, untuk yang C ini sangat tidak sesuai ya. Kan ini kan berarti kita menanyakan hanya pada belangko habisnya saja, dan ini seperti percuma ya, karena biasanya belangko habis itu tidak karena pihak kecamatannya, itu biasanya dari pihak pusat. Oke, yang D, memaklumi saja karena KTP penting. Nah, untuk yang D ini semacam pasrah, hanya memaklumi, jadi tidak ingin memberikan solusi ya. Oke, jadi bukan juga. Kemudian yang E, tidak mempermasalahkan karena hampir keseluruhan Indonesia mengalami hal yang sama, mungkin terkendala dari pihak pusat. Nah, ini sama dengan pilihan yang D, ini juga kurang tepat. Nah, kita punya dua pilihan, yang A dan yang B, dan yang paling tepat itu adalah yang B. Kenapa? Karena ini memberikan solusi, yaitu memberikan masukan agar masyarakat diberi penjelasan. Masyarakat kan harus benar-benar tahu mengenai permasalahan akan belangko, kemudian mekanismenya. Tentunya dalam memberikan informasi itu harus sesuai dengan surat edaran dan SOP agar masyarakat mendapat kepastian tentang kendala dan masyarakat dapat memahaminya. Jadi yang B dulu, baru yang A. Selanjutnya nomor 6, siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang, kemudian ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah, di sini keywordnya kakek umur 70 tahun itu meminta dilayani terlebih dahulu. Oke, kita lihat jawabannya yang A, minta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. Dan ini mirip dengan pilihan yang B ya, minta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. Teman-teman ingat, ini kan yang meminta dilayani terlebih dahulu kakek tua ya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, itu menyediakan dan memprioritaskan pelayanan pada lansia, jadi lanjut usia, ibu hamil, dan juga para penyandang difabel. Nah, jadi karena yang mengantri itu kakek tua, jadi kita tidak mempermasalahkan jika beliau meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Jadi yang A dan B itu tidak tepat. Yang C, langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. Nah, melayani itu bagus ya, tetapi ini hanya langsung melayani tanpa memberikan penjelasan kepada pengantri yang lain. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Nah, ini bisa jadi. Kemudian untuk yang E, memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Nah, yang D sama E ini mirip ya, hanya saja perbedaan penyusunannya. Nah, yang paling tepat itu kira-kira yang mana? Ya, kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pada pelanggan. Dalam kasus tersebut, kita kan boleh mendahulukan kakek tersebut, tapi dengan menjelaskan kepada yang lain terlebih dahulu. Jadi, mereka yang mengantri yang lainnya itu merasa dihargai. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang E, memberikan pengertian lebih dahulu baru melayani kakek tersebut.
7, bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan adalah, dan untuk soal ini keywordnya adalah jika pelanggan menyampaikan beberapa keluhan. Ingat ya, untuk topik orientasi terhadap pelayanan atau pelayanan publik, kita itu harus memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal, juga memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan serta menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi yang terbaik. Jadi jika ada yang menanyakan atau memberikan keluhan, ya berarti kita harus memberikan solusi selain mendengarkan keluhan tersebut. Oke, pilihan jawaban yang A, meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. Nah, untuk yang A ini tidak memberi solusi ya. Kita lihat yang B, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Jadi yang B ini ada solusinya ya. Yang C, mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Ini hanya mendengarkan saja. Kemudian yang D, mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Nah, kalau yang ini langsung mengatasi keluhan. Jadi ini bisa jadi alternatif jawaban. Dan untuk yang E, mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Ini juga hanya mencoba mengerti saja. Oke, jadi tinggal pilihan yang B dan D, dan pilihan yang tepat adalah yang B karena kita menanyakan keluhannya kemudian langsung memberikan solusi. Dan nomor terakhir, ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan adalah, dan untuk soal ini berarti keywordnya itu ada pelanggan yang marah, kemudian komplain sampai mencaci Anda gitu ya. Kita lihat pilihan jawabannya A, menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. Nah, di sini ada solusinya yaitu menjawab pertanyaan ya. Jadi ini bisa jadi jawabannya walaupun ada kata menahan emosi di situ. Oke, kita simpan. Kita lihat yang B, tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. Ini tidak memberikan solusi, hanya mendengarkan saja. Kemudian yang C, menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar. Nah, ini ada pelanggan yang komplain malah kita menasehatinya. Nah, ini nanti pelanggan malah akan lebih marah lagi ya. Jadi yang C ini paling tidak mungkin. Kemudian untuk yang D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Nah, ini juga memberikan solusi, yaitu solusinya dengan memberikan tindakan minta maaf, kemudian tetap mendengarkan keluhan. Untuk yang E, berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Nah, ini belum memberikan tindakan atau solusi ya, apalagi di sini berusaha tidak marah. Nah, seperti itu. Oke, jadi antara pilihan yang A dengan yang D tadi ya. Dan untuk topik orientasi pada pelayanan atau pelayanan publik itu kan kita harus cepat tanggap ya terhadap keluhan pelanggan. Jadi kita harus mendengarkan keluhan dengan baik agar pelanggan merasa dihargai. Karena buruknya pelayanan, jadi kita lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya sehingga kita bisa tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D, meminta maaf terlebih dahulu. Itu dia pembahasannya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua para pejuang CPNS. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena DR Story akan melanjutkan pembahasan SKD CPNS. Dan DR Story juga akan mengadakan tryout gratis. DR Story pamit, bye.